Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di kelas ini, pertama-tama ketua kelasnya boleh pimpin doa untuk memimpin. Dan saya beralih dari ucapkan untuk melawan pelajaran pada hari ini baca berdoa dimulai. Doa selesai. Gimana hari ini? Ketiduran pasti. Tanya itu ketiduran apa enggak? Baik, hari ini sebelum masuk materi hari ini, sebelumnya terakhir pelajarannya tentang apa? Tentang penyelesaian konflik. Yang bikin video itu ya. Konflik ya. Ada yang masih ingat? Tak materi sebelumnya. Bikin video nggak? Bikin video. Videonya tentang apa? Penyelesaian konflik. Administrasi. Mediasi. Apa mediasi? Mediasi penyelesaian. Oke. Siapa namanya? Nama saya Jadi Samarjadi. Jadi mediasi itu salah satu cara penyelesaian konflik yang dimana membutuhkan pihak ketiga yang netral. Jadi pihak ketiga itu tidak berhak untuk menentukan cara keputusan. Oke. Tepuk tangan untuk temennya. Ada lagi tak? Mediasi. Tadi mediasi arbitrase ya. Arbitrase ya, tahu apa itu arbitrase? Dengar juga kan? Penyelesaian konflik yang orang ketiganya itu yang bersuara ketiga. Orang ketiga. Nah, Oke. Apa lagi tadi? Mediasi, arbitrase, musyawarah, negosiasi. Negosiasi? Ada yang bisa jawab? Negosiasi. Ini yang bisa menjawab negosiasi. Negosiasi ya. Negosiasi itu kayak kalau dalam permasalahan itu misalnya negosiasi itu kayak misalkan ada masalah nih kak, ada hukuman terpidana misalnya minta keringanan masa hukumannya atau minta nego dengan pihak ketiga agar ya pihak ketiga enggak yang kita ya pihak kita Ayo ada lagi negosiasi. Nah sudah benar. Cuman bahasanya masih itu kan. Tawar menawar. Bisa kan? Apa perundingan antara kedua pihak yang bersangkutan. Satu dan yang lainnya. Oke, yang terakhir tadi musyawarah. Sambil menjawab musyawarah. musyawarah itu adalah penyelesaian konflik yang dimana dengan cara berdiskusi banyak pihak
murid mampu menganalisis bentuk negara dan bentuk pemerintah melalui diskusi kelompok dengan tepat. Kedengaran semua enggak? Keras. Terus terang. Mau diulang atau mau baca sendiri? Ada sendiri. Oke. Nih. Ada yang tahu enggak negara mana aja nih? Itu Cina, Cina, Rusia, Saudi Arabia, Indonesia, Iran, Banyak. Intinya kebanyakan di semua Asia. Nih, kalau dari ini itu Indonesia kesatuan, Jepang ke Afrika kesatuan, India kesatuan, Australia serikat, Malaysia serikat. nah ini Bapak kasih pimpinan aja tulis masing-masing dari kelima negara ini bentuknya apa saja masuk ke bentuk negara kesatuan atau serikat. Nanti tulis negara-negara yang ada itu masuknya ke mana. Terus ikut. Sama kayak pena warna apa Pak? Yang kertas semua. Ada pintu. Iklan pena nanti. Sudah gua kecil kan sini ya. Kita baca lagi video dulu bisa tahu. Dan sudah dapat akan dipilih ke mana itu. Ya, Indonesia masuknya ke bentuk negara mana, serikat atau kesatuan, Jepang negara mana, bentuk negaranya India, Korea Selatan dan Malaysia. Kalau sudah nanti boleh ditempel ke papan tulis. Sudah Pak. Silakan tempel kalau sudah. Boleh tulis namanya. Oh, tulis sama. Ini apa Nama samaran aja. Ini Pak. Bapak tulis. Tanya Bapak tulis.
India Serikat Pak. Serikat. Ini Korsel Serikat Satuan. Sudah semua? Oke, kita pilih nih. Survei membuktikan Jenderal. Fahri. Iya, Fahri. Yang mana Fahri? Boleh disebutkan Penjurinya Satuan Pak Serikat India Satuan Salah. Korea Selatan Serikat. Serikat Malaysia Serikat Ini salah. Leton. Bisa dipilih ya. Ah, ini sesuatu. Yang daerah. Siapa? Apa nih menurut siapa nih panggilan? Sampai. Negaranya dari Indonesia Satuan Amerika India Satuan Korsel Satuan Mulai Serikat. Oke, Leton. sudah bisa semua ya. Kita cari yang cewek lagi ya. Caca. Boleh? Satuan, Jepang Kesatuan, India Serikat, Korea Selatan Kesatuan, Malaysia Serikat. Oke, jadi satu lagi ya buat ya ya. Ya ya. Oke, ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk empat teman yang sudah bantu jawab. Jadi sebelum kita jawab sebenarnya, ada yang tahu nggak apa itu negara kesatuan dan negara serikat? Negara kesatuan dan negara serikat. Negara Yang ini loh, yang ada perasaan. yang lain kalau benar semuanya di negaranya. Kalau serikat itu negara bagian yang bersifat independen. Oke. Ada yang lain? Bentuk negara kesatuan dan negara serikat apa tuh? Ayo. Bentuk negara kesatuan dan negara serikat.
Ini sudah tahu ini jawabannya. Iya. Berarti sudah pernah tahu atau pernah dengar apa itu negara kesatuan dan negara kesatuan. Apa itu? Jadi kalau negara kesatuan itu pemerintahan negara besar, terus nggak ada bagian pembagiannya. Kalau dekat itu negara dibagi-bagi, tapi tetap pemerintahan itu di pusat. Tapi tidak terlalu tahu siapa yang sudah pemerintahnya tidak terlalu. Oke. Yang lain negara kesatuan, negara serikat. Sudah tahu ini beda-bedanya ini kan? Indonesia negara kesatuan, Jepang negara serikat, negara kesatuan. Berarti sudah tahu, pernah dengar apa maksud negara kesatuan dan negara serikat. Ya. Ini negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang kekuasaan tertingginya berada pada pemerintah pusat. Kurang lebih sama jawabannya sama teman-teman yang ngasih pendapat tadi, bahwa negara kesatuan itu adalah bentuk negara yang pemerintahnya itu berada di pusat. Sedangkan negara serikat itu negara yang mempunyai negara bagian-bagian dalam satu negara, mempunyai pemerintahannya lagi, tapi masih dalam satu sistem yang sama, jadi terkoordinasi. Ini untuk jawabannya yang tadi. Negara kesatuan itu Indonesia, Jepang, Korea Selatan. Sedangkan negara serikat India, Malaysia, Pakistan. Jadi gimana jawabannya tadi? Kalau Siapa yang menanggal semua? Yang lima. Benar 4. salah semua. Salah semua. Tidak ada. Oke, berarti kurang lebih kalian sudah tahu bentuk-bentuk negara ya. Sekarang bentuk negara Indonesia. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi kalau negara kesatuan berarti Indonesia pemerintahannya berpusat. Tetapi ada pembagian tugas. Apa itu namanya? Ayo. Apa itu pembagian tugas? Daerah-daerah, provinsi-provinsi. Pemprov. Apa namanya itu? Yang menteri juga itu kan? Pemerintahnya yang besar. Sudah itu kita terbagi-bagi kan menjadi daerah-daerah. Iya. Apa itu? Pemerintahan daerah itu disebut daerah. Pemerintahan daerah, otonom. Jadi kekuasaan itu diberikan ke daerah-daerah untuk melaksanakan
Oligarki. Apa itu oligarki? Ini pecah ini nggak sih? Boleh dikeluarkan pendapatnya, katakannya nggak apa-apa. Yang lain, ayo nih, nggak ada yang pendapatan aja. Oligarki, monarki, demokrasi. Kalau pusat-pusat mana yang paham dulu, boleh. Oligarki, monarki, demokrasi. Ayo, itu sudah ada materinya. Baik, tadi ya. Oligarki itu dibikin oleh kelompok tertentu. Misalnya dibikin oleh partai atau pengusaha atau korporasi. Kalau monarki itu dibikin oleh kerajaan atau raja. Kayak di Inggris itu satu itu raja demokrasi. Kalau demokrasi itu berpendapat rakyatnya, berpendapat rakyatnya. Jadi di tangan rakyat kekuasaan pilihan rakyat. Oke, ada yang lain lagi. Ayo, ini sudah kalian analisa saja gitu. Jadi oligarki itu benar tadi bahwa negaranya itu yang pemerintahannya berasal dari kelompok tertentu. Contohnya Iran. Kalau Iran itu kan kalau sekarang dipimpinnya oleh pemimpin Islam ya. Ada lagi pemimpin itu selain presiden ada lagi apa? Kan sudah ganti ya. Kalau monarki itu kerajaan, bentuk negara, sebuah kerajaan yang membentuk negara. Contohnya tadi Saudi Arabia, Brunei dan Inggris itu kan masih bentuk kerajaan, masih dipimpin oleh raja. Kalau demokrasi itu tadi benar bahwa kekuasaan itu di tangan rakyat. Jadi rakyat itu punya kekuasaan penuh untuk mengatur arah pemerintahan. Contohnya ya negara kita, pemilihan pemimpinnya secara pemilu itu langsung dipilih oleh rakyat. Kalian sudah kalau pemilihan di sini gimana? Demokrasi juga. Coblos demokrasi. Berarti menerapkan Demokrasi. sistem demokrasi. Iya. Sampai sini bentuk negara ada sudah paham? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita lanjut. Selanjutnya itu bentuk pemerintahan. Kalau bentuk pemerintahan itu ada yang tahu nggak? Bentuk pemerintahan. Presidensial. Angkat tangannya. Apa tadi? Ayo, bentuk pemerintahan. Tadi bentuk negara, sekarang kita lanjut ke bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan. Ayo. Ada berapa bentuk pemerintahan? Dan kalian tahu aja dulu. Di sini ada yang mau menyampaikan sampainya. Mau?
Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Apa itu republik? Republik itu bentuk pemerintahan yang diterapkan Yang diterapkan di Indonesia. Oke, boleh. Yang lain? Serikat. Apa itu serikat? Yang lain? Parlementer. Parlementer. Apa itu parlementer? Dia tuh apa? Presidennya tuh cuma jadi presiden lah yang pegawai cuma menteri-menterinya. Menteri-menteri. Oke. Nah, yang lain? Ada lagi tak? Bentuk pemerintahan. Ayo. Oke, secara garis besar, bentuk pemerintahan itu ada dua, republik dan monarki. Tadi temannya sudah ada jawab republik. Republik itu apa? Membentuk pemerintahan republik. Ayo dijabarkan lagi. Bentuk pemerintahan secara garis besar ada dua. Ada dua Kak. Presiden siap sama parlementer. Republik dan Oh, monarki. monarki. Nah, itu gimana tuh? Republik apa, monarki apa? Oke, boleh. Republik presiden, monarki raja. Kalau republik pemimpinnya dimiliki sama rakyat. Kalau monarki itu oke, boleh. Nah, ya, republik tadi kata temannya dipilih oleh warga dan monarki secara turun menurun. Yang lain ada lagi? Ayo, monarki, republik dan monarki. Oke, kalau republik ini bentuk negara, lagi negara yang disampaikan temannya, itu suatu negara dilaksanakan untuk kepentingan umum yang dipimpin oleh seorang pemimpin, dalam konteks ini presiden, yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini ciri-cirinya bisa dilihat dalam ketatanegaraan. Pemerintah republik demokratis yang tadi kita bahas sebelumnya, demokratis kan dipilih secara langsung oleh rakyat yang punya kekuasaan. Ini rakyat dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan negara. Jadi rakyat itu dilibatkan, seperti kalau kemarin ikut reses ya, ada reses dari DPR kan, yang pernah di sekolah kita kan secara tidak langsung mengajak menampung aspirasi rakyatnya, apa kebijakan-kebijakan yang perlu diperbarui, apa yang sudah baik dilaksanakan, apa yang belum terlaksana. Ini tadi presidensial dan parlementer. Republik itu terbagi lagi menjadi dua, presidensial dan parlementer, yang dikatakan temannya tadi. Kalau presidensial, presiden itu memegang dua peran sekaligus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kayak Indonesia, Prabowo dia kepala negara, dia juga yang mengatur pemerintahan. Kalau parlementer, coba bantu Bapak, kalau parlementer apa? Perdana Menteri. Oke.
tiga, monarki absolut, monarki konstitusional, dan monarki parlementer. Ada yang tahu nggak beda ketiga bentuk ini? Beda monarki absolut, konstitusional, parlementer. Yang di belakang boleh. Perbedaan monarki absolut, konstitusional, dan parlementer. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan sistem pemerintahan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini ada LKPD. Aktivitas 1 dan 2 boleh bentuk kelompok. Kita kerjakan LKPD. Kelompoknya sudah ada atau mau baru lagi? Baru. Kita jumlahnya 33 sama kelompok 6. Ya, 6 kelompok. Ada yang 6. Oke, boleh hitung aja kita ya. 1 sampai 6. Dari bagi kelompok kita hitung 1 sampai 6. Oke, sudah semua silakan gabung sama kelompoknya.
Aktivitas kedua ini analisis kasus. Nanti ada tembakannya, ada videonya. Kalian lihat videonya. Terus ini jawab pertanyaannya. Pertama, bagaimana pemerintah di Indonesia mempengaruhi pengambilan kebijakan pembangunan. Kedua, menurut kalian apakah bentuk pemerintahan saat ini tidak efektif dalam mengatasi ketimpangan pembangunan? Ada yang mau ditanya soal tugasnya? Kalau sudah paham, boleh langsung dikerjakan. Untuk sekarang analisis dulu, nanti pengumpulan tugasnya boleh kalian buat kreatif mungkin. Nanti kita presentasi. Bapak kasih waktu 20 menit. 20 menit. Nanti kita presentasi. Itu boleh. Kalau belum jadi, analisanya aja kita paparkan. Sudah paham tugasnya? Aktivitas banyak. Aktivitas 1 dan 2. Ya. Masa diskusi berdua ini?
Iya ya, siapa? Ayo yang sudah aktivitas 1 kalau mau maju siapa yang mau maju aktivitas 1 yang sudah aktivitas 1 dulu ada yang sudah ada.
sini soal nomor 1, apa perbedaan utama negara kesatuan dan serikat berdasarkan kasus ini? Akan dijelaskan oleh siapa? Tapi sebelumnya saya mau membacakan dulu kasusnya. Indonesia adalah negara kesatuan, sedangkan Amerika Serikat adalah negara serikat. Dalam beberapa hal, negara bagian di Amerika Serikat memiliki kewenangan lebih besar dibanding daerah di Indonesia. Kalau nomor 1 itu jawabannya perbedaan utama antara negara kesatuan dan negara serikat itu terletak pada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi negara kesatuan itu kesatuan pusat dan pusat, sedangkan negara serikat itu kekuasaan terbagi dan terbagi. Jadi intinya perbedaan dari Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi kalau Indonesia itu dia tuh terpusat, akan tapi kalau Amerika Serikat itu terbagi, jadi lebih ke otonom daerah. Oke, nomor 2, menurut kalian sistem mana yang lebih efektif? Jelaskan. Oke, aku bagikan oleh lebih. Jadi tadi menurut bisa dalam serikat dengan kesatuan yang lebih efektif itu Terima kasih. menanyakan ini bisa dikatakan cukup efektif, tapi belum formulasi dalam materi timah pembangunan. Satu sisi pemerintah akan berbagai upaya untuk mengurangi ketimpangan seperti pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, pemberian dana bantuan ke daerah, program pemerintahan ekonomi dengan sistem negara kesatuan. Oke, apakah sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan nggak sama hasil pemaparan kelompok 1? Atau menanggapi? Kalau nggak ada kami bertanya. Boleh. Bukan yang kedua itu yang lebih efektif, berarti kan ada beda-beda nih kelompoknya, pasti ada beda analisisnya, ada yang sama atau ada yang beda. Kita ada yang efektif. Untuk negara gimana? Yang lain, ada tanggapan? Ayo ditanya dong. Ayo, ya, Tanya dong. ambil. Ya boleh. Aku yang depan yang nanya kalian. Apa kami ini enggak ya? Beda berarti studi ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Abdul Halaman dari Kelompok 5. Di sini saya bertanya, tadi kan menurut kalian kan yang lebih efektif itu sebenarnya kesatuan. Nah, kalau kita lihat saja di Indonesia saja yang memiliki sistem pemerintahan dengan kesatuan itu masih banyak problem. Jadi menurut kalian yang salah itu apakah di sistem kesatuannya atau di mana? Yang masih bikin banyak masalah di negara ini. Oke, pertanyaan lagi pakai yang diskusikan dulu. Kalau ya. Dari
Oke, apakah sudah jelas? Mau tanya lagi? Oke, Jadi maksud saya itu lebih ke kan kita kan sistem pemerintahan itu udah kesatuan, tapi kenapa masih ada aja kayak Aceh memisahkan diri atau misal kayak ya Papua memisahkan diri itu kenapa? Oke. Kita diskusikan terlebih dahulu ya. Jadi pulang gitu, jadi pulang. Ikut puber aja pulang. Nebeng ke belakang. boleh boleh. Mau ekskul ya Pak? Tidak. Tidak usah ngomong capek. Sekolah minggu. Memang punya bapak aku. Tadi katakan tadi kan yang persoalan Aceh sama Papua kan, kenapa dia mau memecah dari Indonesia? Nah, sedangkan Indonesia sendiri kan negara kesatuan kan, itu biasanya terjadi dari perbedaan pendapat yang pertama ya, terus perbedaan budaya, beragaman, keyakinan terjadi yang berikan. Pada apakah itu jelas? Harusnya kan secara logika yang terpisah-pisah kayak Amerika kan harusnya lebih gampang berpisahnya. Kamu sih ya. Nah, jadi kan kayak kita tahu tadi yang serikat itu kan dibagi-bagi tuh ke negara bagian-bagian. Bukannya itu malah lebih bisa memecah belah, tapi yang kita kesatuan kok kelihatannya lebih terpecah-pecah gitu. Apalagi bisa ada konflik kayak gitu. Mungkin ada teman yang lain yang menambahkan menanggapi pertanyaan. Menanggapi pertanyaan nih. Mungkin gara-gara pemerintah kita ini tegas mungkin. Benar nggak? Pemerintah kita Berarti itu masih mungkin ya? Iya, gara-gara pemerintah kita tegas. Kalau bisa saja
masih kalau ditanya masih mungkin atau enggak itu masih ada jika Pimpinan Kim Jong Un. Kalau pemimpin tidak tegas Pokoknya selama masih ada perbedaan dan pasti terjadi konflik. walaupun itu di negara sendiri di suatu daerah yang berbeda. Ya banyak perbedaan di daerah. Kan di satu daerah itu kan pasti ada keragaman budaya yang berbeda. Ya terus sudah itu aja. Lagi bertanya lagi. Ada yang ingin bertanya lagi? Sekian dari kelompok 1. Bila ada salah atau maupun kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tangan dulu. Pertanyaan kemarin tadi sebenarnya itu kalau untuk perbedaan negara kesatuan dan negara serikat kan tadi sudah kita bahas sampai di awal. Sudah paham kan apa itu negara kesatuan dan serikat. Terus untuk sistem mana yang lebih efektif itu tadi dijawab bahwa semua bentuk negara itu sebenarnya bagus, tapi tergantung negara yang menjalankan gimana, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di mana. Tadi seperti yang ditanyakan, kenapa Aceh mau bisa, bukan karena ada perbedaan pendapat dari orang Aceh, terus yang menemui ketidaksesuaian dengan pemerintahan Indonesia pada saat itu, makanya mereka mau bisa. Untuk kasus satu ada yang mau ditanyakan? Aktivitas satu. Tidak ada, kalau tidak ada kita sampai 40 jam berapa? Ini karena tidak ada waktu lagi. Ada yang mau menyampaikan nggak? Aktivitas 2 ini apa? Ada yang mau menyampaikan? Secara singkat aja analisis kasus aktivitas 2 ini. Sebenarnya secara tidak langsung salah satu yang ditanyakan temannya tadi ini ada masuk di dalam ini. Karena kasus 2 itu dalam video itu tentang apa? Ketimpangan pembangunan kan? Itu bisa jadi salah satu faktor wilayah itu terjadi konflik tadi. Konflik terus dia ingin memisahkan diri. Kurang lebih salah satu faktornya itu bisa jadi salah satu faktor selain perbedaan tadi. Mungkin karena tidak sempat waktu lagi aktivitas 2 kita presentasikan, mungkin buatlah analisanya sebagus mungkin di kreasi kalian, nanti dikumpulkan ke link. Terus dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapat? Coba, apa yang didapat dari pembelajaran kita ini? Apa yang kalian ketahui jadi? Ayo. Yang pertama tadi kita membahas tentang
Negara. Negara tadi ada berapa? Ada berapa tadi? Dua. Apa aja? Satuan dan serikat. Terus ada lagi tak? Monarki. Nah, ya. Pemerintah Pak. Apa tadi? Jadi kalau sebagai negara itu ada dua Pak, negara kesatuan sama serikat. Tapi kalau dari segi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya itu ada tiga. Yang pertama itu ada oligarki, yang kedua itu ada monarki, dan yang ketiga itu ada demokrasi. Terus kalau bentuk pemerintahan yang pertama itu republik. Republik itu dibagi jadi dua, yaitu presidensial dan parlementer. Habis itu yang kedua ada monarki. Monarki itu ada monarki absolut, monarki konstitusional, sama monarki parlementer. Oke, nah ada lagi yang menyampaikan apa pengetahuannya yang sudah diketahui hari ini. Jadi tadi kita belajar bahwa bentuk negara itu ada dua secara garis besar, ada kesatuan dan serikat. Negara kesatuan itu apa tadi? Negara yang dipimpin oleh pemerintah pusat. Kalau negara serikat Dibagi-bagi. negara yang terdapat negara bagian. Terus secara pelaksanaannya ada tiga: oligarki, monarki, dan demokrasi. Terus bentuk pemerintahan ada dua: republik dan monarki. Oke, sekian. Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the named lesson. Untuk pelajaran hari ini sudah kita sebutkan. Informasi ini ditujukan kepada seluruh kelas kelas. Mohon maaf Bapak Ibu yang ada. Sesuai dengan jadwal